Keluarga sakinah menuju jannah. Syarat keluarga sakinah yang pertama harus ada laki-laki dan perempuan. Itu baru dia sakinah. Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa. Sekarang ada yang mengatakan katanya Adam dan Asep. Ini tidak betul. Makanya anak-anak kita yang agak-agak berbakat laki-laki melambai itu mesti diperbaiki. Wa farriquhum fil madaji', pisahkan tempat tidurnya, jangan satukan dengan kakaknya. Kalau dia satu laki-laki, anak 4 perempuan, maka jangan dikasih boneka Marsha and the Bears. Kalau dia jadi beruangnya nggak apa-apa, dia berubah jadi perempuan karena kakak-kakaknya main boneka. Oleh sebab itu maka jagalah dia tetap menjadi laki-laki dan dia tetap perempuan. Apa tidak bangga kita kalau melihat laki-laki yang tegap perkasa seperti 360 personel yang mengamankan Ustadz Somad siang ini. Luar biasa. Polisi tegap, ganteng, pakai seragam, yang paling penting pistolnya besi. Pakai peci, sholat di masjid dan di shop tertulis di depan, shop ini disiapkan untuk para imam cadangan yang siap menggantikan imam rawatib kalau batal di tengah sholat. Siap jadi imam semua. Siapa yang belum menikah? Banyak imam-imam yang siap. Masya Allah. Bapak-bapak polisi yang masih lajang-lajang, beruntung sudahlah polisi, sholat di masjid lagi. Ini baru jadi security, udah nggak sholat. Mohon maaf Pak Security. Nah, laki-lakinya ada, perempuannya ada. Syarat laki-lakinya itu apa? Syaratnya cuma 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Syarat laki-lakinya 2. Yang pertama, din, agamanya mesti baik. Agamanya baik, sholat berjamaah, puasa sunat, pergi haji dan umroh kalau punya uang. Kalau enggak punya ya enggak apa-apa. Karena syaratnya mesti ada man istata'a ilaihi sabila, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Itu syaratnya laki-laki. Datanglah bapak-bapak berkumis tebal, ganteng, orang kaya, tapi wajahnya sayu dengan meneteskan air mata. Ustadz Somad, kenapa Pak? Anak saya dokter. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Terus sekarang di kamar mengurung diri, malu sama orang kampung. Kenapa? Baru kemarin nikah, suaminya lari. Lari kenapa? Ternyata enggak sunat. Pak Kua cuma ngelihat KTP. KTP Islam, ternyata nyogok sama Pak RT, Pak RW. Dapat KTP, baru ketahuan. Akhirnya kenapa bisa kecolongan? Maka syarat yang pertama, din. Pandanglah dia pada agama. Maka ibu-ibu yang mau punya mantu, buat nanti fit and proper test. Ketua Wakil Bupati Sidoarjo, Sekretaris Ketua Yayasan, tim penguji dari luar Abdul Somad LCMA, keamanan Bapak Kapolresta. Wah, di aman semuanya. Tim penerimaan calon mantu. Jangan lupa sertakan 1 dokter dari puskesmas untuk meyakinkan apa sudah dipotong atau belum. Insya Allah dia tidak akan melawan. Kenapa? Bapak polisi siap mengamankan. Jangan macam-macam. Kokam juga kita lebatkan. FPI juga hadir bersama insya Allah. Nah, maka Ustadz Somad yang akan ngetes. Kamu yang mau jadi mantu Bapak Bulan? Iya Pak. Siapa nama kamu? Nama saya Anas Pak. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap. Kamu? Saya peserta yang kedua Pak. Oh banyak peminatnya. Iya. Bunga Desa. Nama siapa? Torik Pak. Baca wassama iwat Torik. Ini siapa?
Saya peserta nomor 3 Pak, siji loro telu. Jenenge sampean sapa? Nama saya Imran Pak, baca surat Ali Imran. Oh, wakeh iki Pak. Tapi saya sehari-hari dipanggil kulhu Pak, baca kulhu Allah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lulus langsung. Nama saya dia sebut. Nah, jadi yang pertama kali dilihat din agamanya. Yang kedua wa khuluqahu, akhlak budi pekerti, toto kromo, sopan santun, etika moral. Nggak ada gunanya sholatnya rajin tapi nggak ada sopan santun. Tidak ada gunanya bolak-balik ke Makkah tapi nggak ada tata krama, ngomongnya kasar. Ya itu Ustaz Somad itu ngomongnya kasar. Oke, kalau gitu kita perlembut, sopan santun. Baik. Saya ngomong kuat itu bukan berarti kasar. Ini kan jam-jam genting, habis makan. Kata pepatah Melayu, kalau sudah tegang urat perut, kendur urat mata. Makanya suara saya kuat sampai 3 mikrofon. Hebatnya Masjid Solahuddin, pilihan mikrofon 3, 2 wireless, 1 pakai kabel. Maka carilah menantu laki-laki din agamanya baik, wa khuluqahu, akhlaknya baik. Akhlaknya baik itu contohnya bagaimana? Pakai celana panjang. Ini calon mantu datang pakai celana pendek, celananya panjang, lututnya sobek. Datang ke rumah, langsung duduk di kursi. Pak, saya mau minang anak bapak. Berapa harganya? Wah, ini orang kurang ajar. Nggak ada sopan santun, nggak ada tata krama, nggak ada etika moral. Maka pandanglah akhlak. Akhlak orangnya baik, nggak pernah ngomong yang keras-keras. Kenapa? Memang putus tali pita suaranya. Bukan karena dia cacat, tapi karena memang orangnya pandai mengendalikan amarah dan emosinya. Kenapalah jamaah yang di luar itu tidak satu pun melihat ke dalam masjid? Rupanya ada layar. Kita sapa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hebatnya. Saya tadi bingung ketika Pak Wakil Bupati menyebut ini jamaah 8.000. 8.000-nya di mana? Ternyata ada di luar dengan pentas layar tancap. Mereka panitia berdoa tadi malam, ya Allah, jangan sampai hujan ya Allah. Untuk menampung air, untuk menampung cahaya matahari. Dikabulkan Allah, semuanya sehat. Ini tausiah saya yang terakhir. Bukan setelah ini saya mati, enggak. Ini tausiah yang terakhir dari 4 program tausiah. Tadi malam, tadi subuh Al-Akbar, setelah itu ITS, setelah itu ini Sidoarjo terakhir. Besok sebelum subuh kami akan bertolak menuju Brunei Darussalam di Bandar Sri Begawan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah. Bapak Wakil Bupati dipanjangkan Allah umurnya. Bapak Kapolresta diberikan Allah istiqomah menolong agama Allah. Bapak Ketua Yayasan diberikan kesehatan sementara tanah Fasum ini dapat. Setelah dapat lebih sehat lagi. Nah, setelah dapat laki-laki yang baik agamanya, tapi tidak kamu nikahkan dengan anakmu, kamu tolak, apa yang akan terjadi? Takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi kerusakan di muka bumi dan akan terjadi fitnah yang sangat besar. Makanya kalau ada yang meminang anak bapak, cukup 2 syarat tadi, terimalah dia, nikahkan dia. Jangan kau cari dunia, kau cari karena kaya, kaya harta akan binasa. Kau cari karena dia punya kekuasaan, kekuasaan tak akan lama, sebentar lagi ditangkap KPK. Kau cari karena dia ganteng, tidak lama ganteng, tabrakan hancur mukanya. Tapi kalau kau cari karena agamanya baik, karena bibit, karena bebet, karena bobot, maka itulah dia. Tidak mesti anak pesantren, tidak mesti casingnya baju koko. Lebih baik bajunya metal, isinya koko, daripada bajunya koko, isinya setan. Sekali, daripada bajunya koko, isinya setan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi kita dari awal nih ceritanya keluarga, laki-laki dulu. Laki-laki sifatnya 2. Nah, yang perempuan itu berapa? Sifatnya 4, bukan perempuannya 4. Ibu jangan pulang dulu. Ibu itu saya bilang, ini udah nggak bener nih, kita pulang. Jangan. Sifat perempuan yang mau dinikahi itu 4 sesuai hadis Nabi. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. Siji loro telu papat. Yang pertama apa sifatnya? Yang pertama sifat perempuan itu selalu dinikahi orang. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. 5 liha mal. Bahasa Arabnya mal. Bahasa Inggrisnya mall. Mal artinya miring, condong. Kalau ada sebelah kanan masjid, sebelah kiri mall, hati kita condong kemana? Ke mall. Maka mal artinya hati condong, harta. Orang barat nyebutnya mal, orang barat nyebutnya mall. Hati condong kepada harta. Kau nikahi dia, kamu nikah sama dia kenapa? Dulu dia yang paling banyak cincin emasnya Pak Ustaz. Nah, akhirnya saya berharap kayaknya kalau nikah sama dia bisa. Akhirnya gimana? Rupanya imitasi semua. Perempuan itu kau nikahi karena dia orang kaya. Bapaknya punya kebun kelapa. Berapa lebarnya? Sejauh mata memandang. Hebat, luar biasa. Begitu dinikahi, akhirnya mertua nangis. Pak, mertua nangis kenapa? Ini semua sengketa. Jangan kau nikahi karena harta. Mal karena harta. Yang kedua, wali hasabiha. Keturunan baik-baik. Keturunan orang-orang hebat. Istrimu itu kenapa kau nikahi dia? Kan banyak perempuan yang lain. Aku nikahi dia karena dia bangsawan. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Tinggi di atas. Yang ketiga, wali jamaliha. Mimnya harus panjang. Jamal, cantik. Kalau pendek, Jamal, onta. Makanya kalau mau manggil Pak Jamal, oh Pak Jamal. Jangan Jamal, Pak Unta. Wali jamaliha, karena dia cantik. Pokoknya kalau dia keluar itu angkot tabrakan semua. Kalau dia minum kopi nampak mengalir, saking kan putihnya. Kalau dia pergi ke masjid nggak nutup wajah, habis semua orang bapak-bapak yang mau sholat masuk paret semua ngeliat. Saking cantiknya. Jangan kau nikahi perempuan karena cantiknya. Dulu sebelum punya anak memang cantik. Setelah bongkar mesin, dulu waktu setahun 2 tahun memang cantik. Setelah 5 tahun, apa kata orang Melayu, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak pauh dilayang. Tapi begitu sudah lahir anak, tidak lagi bagaikan delima merekah, macam semangka hampir busuk. Tak lagi seperti semut beriring, macam PNS bubar barisan, hancur kacau balau sudah. Jangan kau nikahi dia karena bentuk rupa, karena rupa akan berganti, akan berubah. Tapi kau nikahilah karena yang keempat, walidin, karena taat beragama. Mana dia? Inilah yang hadir datang pengajian ini. Ini baik-baik semua insya Allah. Nah, bagi yang belum nikah, ini yang semangat amin, yang malah yang udah nikah amin. Untuk doakan anak saya Pak Ustadz. Oh iya, Ustadz nggak boleh suuzon. Nah, setelah tahu 2 laki-laki, 2 perempuan, 4, sudah tahu berapa syarat. Itu SOP, standar operasional pernikahan. Ustadz, ya saya mahasiswa Ustadz dulu di kampus. Oh iya, ingat. Saya baru tamat kuliah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baru aja dapat kerja Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tapi belum nikah Pak Ustadz. Nauzubillah. Bisa carikan saya yang kemarin Ustadz ngomong waktu di kelas ada 4-4-nya enggak Pak Ustadz? Kaya, keturunan bangsawan, orangnya cantik, taat beragama. Bisa enggak ada 4-4-nya Pak Ustadz? Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu?
Jangan mencari kesempurnaan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya rokok. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang sempurna seumur hidup tidak berkawan. Siapa mencari suami sempurna seumur hidup akan jadi gadis tua. Siapa mencari istri sempurna akan lajang selamanya. Jangan cari terlalu cantik, nanti difitnah orang kau pakai pelet. Jangan cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Jangan pula terlalu miskin, nanti kau susah. Jangan terlalu kaya, nanti kau disebutnya sopirnya. Yang sedang-sedang saja, yang tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas, tapi karena dia betul-betul. Kalau kau cari karena putihnya, nanti dia berubah jadi hitam. Kau cari karena cantiknya, resiko muda tua, resiko cantik keriput lisut mati. Oleh sebab itu, banyak laki-laki sekarang ingin istrinya tidak berubah. Padahal perempuan itu tabiatnya bunga. Bagaimana bunga? Bunga itu kuntum, mekar, harum, layu, mati. Bunga yang tidak layu cuma satu, bunga plastik. Makanya sekarang banyak suami ingin bunga tidak layu, akhirnya istri merasa tertuntut. Maka banyak perempuan sekarang yang memasukkan kresek ke wajahnya. Dagu plastik, hidung plastik, mancung hidung. Udah jelas-jelas orang Indonesia, hidung pas-pasan, dagu pas-pasan. Yang ditonton Jodoh Akbar, sinetron Korea. Akhirnya pingin seperti itu. Suaminya nuntut, kamu harus seperti itu. Gimana caranya? Nggak mau tahu, pokoknya harus seperti itu. Akhirnya disuntiklah hidung, mancung 2 bulan. Habis itu turun. Dagu 2 bulan, turun. Hidung turun, dagu turun. Tinggal nyari batang sapu. Nenek sihir. Dipaksa istri harus putih seperti artis Korea. Ya nggak bisa. Orang dia hitam manis. Dulu sebelum nikah hitam manis. Setelah nikah hilang manisnya, tinggal hitamnya. Maka jangan kau pandang karena fisiknya, tapi kau pandanglah karena kecantikan dari dalam. Bahasa kitanya apa? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Cahaya matanya karena dia baca Quran. Cahaya wajahnya karena sering kena air wudhu. Cahaya otaknya karena selalu berzikir mengingat Allah. Cahaya lidahnya karena bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah yang akan kekal abadi. Itulah yang membuat pasangan-pasangan hari ini yang datang bergandeng tangan walaupun sudah lama menikah, kenapa? Mereka diikat oleh mawaddatau warahmah. Cinta, mawaddah, rahmah, kasih sayang. Cinta sudah lama hilang, tapi kasih sayang akan kekal sampai mati. Tontonlah Ainun Habibi. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, laki-lakinya baik, perempuannya baik, orang tuanya tidak baik. Setiap datang laki-laki yang soleh mau minang, bukan ini. Ini dia mah, bukan ini. Bapaknya pula takut memberi keputusan karena bapaknya ikatan anggota suami takut istri. Sampai akhirnya datang seorang laki-laki pakai mobil Toyota Alphard. Wow, dia buka kaca jendela. Ha, ini dia, ini. Inilah yang aku lihat dari istikharahku tadi malam. Gak bakalan meleset, Pak. Ini orangnya. Kata suaminya, Bu, ojo kesusu. Kita harus mikir dulu. Enggak, pokoknya ini dia orangnya. Akhirnya terpaksa diurus segera ke kantor kuah, dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Enggak pernah dibuka sampai mati, tunai. Akhirnya anak pun dibawalah pergi seminggu menghilang enggak tahu kemana. Selesai itu pulang dengan berurai air mata. Papa, mama, kenapa? Rental. Kalau kau cari akhirat, dunia akan bersimpuh di kakimu. Tapi kalau kau cari dunia, akhirat tidak akan mungkin datang sia-sia.
Maka ibu-ibu hari ini kenapa bisa datang penuh keliling di atas? Bisa ibu-ibu ini hadir karena suaminya laki-laki yang soleh. Coba kalau laki-lakinya Fir'aun. Bapak mau pergi pengajian ya? Jangan. Kita mau pergi shopping hari ini. Bapak mau ada tablik akbar nih. Siapa ustadznya? Ustadz Somad. Mana gambarnya? Ini nggak meyakinkan, nggak usah datang. Tapi karena suaminya soleh, maka suami yang soleh itulah yang datang. Maka dinikahkanlah. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin. Dengan dua orang saksi yang adil.